agama samawi yang ajarannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ajarannya yang disampaikan melalui para rasul, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber utama yang digunakan sebagai tuntunan kehidupan bagi umat muslim. Untuk menjalankannya, kehidupan sistem ajaran Islam mencakup aspek yang luas, baik hubungannya antar manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Visi kehidupan seorang muslim yaitu tercapainya falah, yakni kemaslahatan baik bagi diri sendiri maupun orang lingkungan sekitar. Oleh karenanya, untuk mencapai visi tersebut haruslah diraih melalui kegiatan-kegiatan yang berlandaskan pada aturan syariah. Karena sistem ekonomi konvensional seperti kapitalis sosial dianggap belum mampu menjadi solusi dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Sehingga muncullah sistem ekonomi yang disebut sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan ekonomi syariah, di mana dalam kegiatannya mengikut sertakan peran Tuhan melalui penerapan nilai-nilai syariah. Ilmu ekonomi Islam adalah satu konsep atau teori ekonomi yang menggunakan prinsip dan filsafat ajaran Islam sebagai dasar analisisnya. Ilmu ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam membuat pilihan yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak dan beragam di tengah keterbatasan yang ada. Baik keterbatasan secara finansial, keterbatasan secara waktu, keterbatasan secara tenaga dan tempat, sehingga ia bisa memilih keputusan yang bermanfaat bagi kehidupannya atau lingkungan semesta untuk mencapai falah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip ekonomi Islam. Menurut Abdul Manan, landasan ekonomi Islam didasarkan atas 3 konsep fundamental. Yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Tauhid menjadi dasar asas kegiatan aktivitas hidup seorang muslim. Yang kedua ada khalifah. Dalam hal kepemimpinan, Allah telah menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga ada konsep keadilan. Konsep keadilan merupakan suatu dasar yang mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam, adil yang dimaksud adalah tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong dalam hal menimbang, lalu tidak boleh melakukan prestasi. Sebagaimana dalam kegiatannya yang mengandung unsur kejoliman terhadap orang lain dan lingkungan semesta. Ada juga prinsip-prinsip yang lain dalam ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Nah, kenapa sih prinsip kejujuran ini merupakan fondasi paling utama dalam prinsip ekonomi dalam Islam? Karena prinsip ini menuntut keterbukaan atau ketulusan dan tidak menyembunyikan kebenaran dalam setiap transaksi atau interaksi. Nah, yang kedua ada prinsip amanah. Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Seseorang yang memegang amanah diharapkan menjaga dan melaksanakan tugas atau hak tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada prinsip maslahat. Prinsip ini menekankan pada upaya untuk mencapai kebaikan bersama, kesejahteraan, dan menghindari kerugian. Segala keputusan atau tindakan mempertimbangkan dampak positif maslahat bagi banyak orang. Kita bisa melihat video ilustrasi singkat pada video berikut. Yo, temen lu ada yang ngejual HP gak? Soalnya ini HP gua kayak udah mulai gini nih. Udah lama juga. Lo butuh HP apa? Pengennya sih iPhone, soalnya kan sekarang lagi musim mas iPhone. Nih lihat temen gua.
Nih teman gua jual iPhone 11. Mana coba Bisa lihat? lu lihat. Coba lihat. Boleh juga. Coba tanyain ke temen lu berapa gitu itu. Siap, yo. Nanti gua kabarin lagi ya. Oke siap. Soalnya gue lagi butuh, ini udah kayak udah ngelay gitu buat main ML apalagi. Siapa tahu pakai itu kan bisa lancar gitu. Pasti, yo. Udah nanti kabarin gue aja ya. Siap. Siap. Oke, Yuk, oke. makasih. Ada gak ya yang mau beli HP gua yang gua upload di story? Mana gua sekarang lagi bau banget lagi. Semoga aja ada yang mau beli HP gua. Wah, ada yang komen story gua nih. Gua jual di harga berapa ya? Apa gua jual di harga 6 juta aja kali ya? Lagian sekarang gua lagi butuh duit banget nih. Lumayan juga kan, 6 juta. Pasti untung banyak nih gua. Udah gitu HP-nya udah rusak, gak layak pakai lagi. Yo, nih HP si dia ngomen juga. Mana 6 juta, ready gak lu? Kalau 6 juta berani sih gue, soalnya kan lagi pegang uang lah. Cukup lah buat itu mah. Jadi ini mau nih ambil. Ambil aja, bilang aja mau diambil sama gue. Ya udah, nanti sore ya. Oke siap. Nanti Siap, kasih siap. tahu aja. Siap. Nanti kabarin aja ya Pak. Mau ke rumah dulu, Jo. Ya siap siap. Ya. Yo. Yo. Ayo Cade. Sekarang aja. Pakai helm dong. Oke, pakai. Di mana katanya? Di depan jauh dekat perempatan. Oke siap. Let's go Jo. Kita beli HP Jo. Misi bang. Ya bang. Ya ada HP. Oh ini ya bang. Coba deh. Bisa dilihat dulu. Menu untuk barangnya bisa dilihat terlebih dahulu. Lihat dulu ya. Aduh. Ini dapat ini enggak? Ya itu bonusnya bang. Ini ada casanya juga. Siap. Bentar lihat dulu ya. Cek dulu Jo. Cek baterainya. Masih bagus sih. Ketipu juga nih orang. HP udah rusak, masih dibilang bagus. Aneh. Ada bangnya. Udah bang, kayaknya ini kepake deh. Gue beli aja deh. Berarti udah deal ini. Dia deh. Kayaknya masih bagus juga. Berikut adalah contoh ilustrasi dari jual beli yang dilarang oleh agama. Mengapa demikian? Karena jual beli dalam agama itu mengedepankan prinsip kejujuran. Sedangkan dalam ilustrasi tersebut penjual menipu pembelinya. Mengapa demikian? Karena barang yang dijual itu tidak sebaik apa yang dibicarakan oleh penjualnya kepada pembelinya. Dan hadis riwayat Muslim juga menjelaskan tentang menipu, yaitu adalah man qasana falisamina, barang siapa yang menipu itu bukan dari golongan kami. Sebenarnya jual beli juga diperbolehkan oleh agama seperti ayat suci Al-Qur'an yang artinya dihalalkan bagimu jual beli dan diharamkannya riba. Jadi jual beli juga diperbolehkan pemirsa, asal jangan menipu karena menipu bukan dari golongan kami. Sekian. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini adalah ekonomi Islam adalah upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang berlandaskan syariat Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan tidak hanya mementingkan kesejahteraan individu, tetapi juga mementingkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terbaik untuk kita semua jalankan.